Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, terutama kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan tugas ulumul hadis dengan tepat waktu. Sebelum masuk ke materi, semoga materi yang saya akan paparkan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liftiana Yulandari dengan NIM 20172011039 dari kelas 1 Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sejarah Hadis dan Sejarah Kodifikasi Hadis. Sebelum masuk ke materinya, kali ini ada 3 topik pembahasan, yakni yang pertama ada evolusi konsep sunnah ke hadis, yang kedua ada sejarah sunnah dan hadis pada masa prakodifikasi yang terdiri dari masa Nabi dan masa sahabat, dan yang terakhir ada sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Yang pertama ada evolusi konsep sunnah ke hadis. Periodisasi perkembangan hadis menurut Muhammad Mustafa Al-Ahzami, Praklasikal Hadis Literatur atau periode sebelum pentadwinan hadis. Masa ini berlangsung dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya abad pertama Hijriah. Periode ini dibagi menjadi 4 fase, yakni yang pertama ada fase aktifnya para sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Dalam fase ini ada sekitar 50 sahabatnya yang aktif dalam periwayatan hadis. Yang kedua, ada fase aktifnya para tabi'in menerima dan meriwayatkan dari para sahabat. Dalam fase ini ada sekitar 48 orang tabi'in yang aktif dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, ada fase aktifnya tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis dari para tabi'in. Dalam fase ini terhitung ada 86 orang tabi'in yang aktif dalam periwayatan hadis. Yang terakhir, ada fase aktifnya para guru dan ulama hadis mengajar di madrasah daerah Islam. Fase ini ada sekitar 256 orang guru atau ulama yang aktif dalam periwayatan hadis. The learning and transmitting of hadis atau periode pengajaran dan penyebaran hadis. Periode ini dimulai sejak abad 2 Hijriah, yakni sejak dikeluarkannya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis dari kekhawatiran akan lenyapnya hadis akibat banyaknya penghafal hadis yang wafat dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, termasuk sebagai pegangan dan pedoman umat Islam dalam menjalankan ibadah dan juga sosial. Periode ini terbagi ke dalam 3 fase, yakni yang pertama ada fase dalam menyusun kitab-kitab hadis. Para ahli hadis juga memuat ayat-ayat Al-Quran, atsar 72 sahabat dan juga tabi'in. Yang kedua, fase ini sampai awal abad 2 Hijriah. Semula kitab-kitab hadis yang ada hanya memuat hadis Nabi Muhammad SAW saja, tanpa adanya tema atau judul tertentu. Yang ada kitab-kitab yang disusun hadis-hadis di dalamnya berdasarkan topik pembahasan masalah tertentu, dan ada yang berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkannya dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu fase ketiga, yaitu fase abad 3 Hijriah dan seterusnya. Dalam fase ini perkembangan hadis dari segi pentadwinannya semakin terlihat. Pengkajian atau pembahasannya telah mencapai puncaknya yang tertinggi. Yang kedua ada sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Yang pertama ada masa Nabi, yaitu ada pro kontra seputar penulisan hadis.
Nabi melarang para sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini ialah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku terkecuali Al-Quran, dan barang siapa yang telah menulis daripadaku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Nabi pernah menyuruh menuliskan surat kepada petugas-petugas di daerah-daerah yang isinya tentang kadar-kadar zakat unta dan kambing. Yang ketiga, pada tahun Fathul Makkah, seorang bernama Hudzail dari golongan Khuza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani La'its. Pembunuhan ini terjadi disebabkan dahulu seorang Bani La'its telah pernah membunuh orang dari Bani Khuza'ah. Di sini juga ada metode Nabi dalam menyampaikan hadis. Cara penyampaian hadis pada masa Nabi Muhammad SAW berbeda dengan penyampaian hadis yang dilakukan oleh sahabat atau generasi sesudah itu. Pada saat itu, periwayatan hadis adalah dengan lisan. Kebiasaan untuk meneruskan perbuatan dan ucapan yang keluar oleh Nabi kepada satu orang yang diteruskan kepada orang lainnya sudah berlangsung pada zaman Nabi. Dan saat itu adalah periode awal sejarah perkembangan hadis. Dan masa ini cukup singkat, hanya 23 tahun, dimulai sejak tahun 13 sebelum Hijriah sampai dengan 11 Hijriah. Adapun cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW atau cara para sahabat menerima hadis dari Rasul secara umum melalui lisan atau dengan menyaksikan perbuatan Rasul dan mendengar dari orang lain yang mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Al-Ajjaj dalam bukunya membagi menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama dengan bentuk majelis, yang kedua dengan lisan dan perbuatan, dan yang terakhir menjawab berkenaan yang berkaitan langsung dengan sahabat. Nah, di sini juga ada penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Setiap diturunkan ayat Al-Quran, Nabi selalu menyuruh menghafalnya dan menuliskannya di bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya, seperti benda-benda tipis yang dapat ditulisi. Dan pula Nabi menerangkan akan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surat. Artinya, oleh Nabi diterangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun secara tertib urutan ayat-ayatnya. Di samping itu, Nabi juga membuat aturan, yaitu hanya Al-Quran sajalah yang diperbolehkan untuk ditulis dan melarang selainnya termasuk hadis maupun pelajaran-pelajaran yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bertujuan agar apa yang dituliskannya adalah betul-betul Al-Quran dan tidak tercampur adukan dengan yang hanya Al-Quran, betul-betul terjamin kemurniannya. Nabi menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafalkan di dalam dada masing-masing sahabat dan diwajibkan pula untuk dibaca pada setiap sholat. Nah, di sini juga ada pada masa sahabat. Yang pertama, kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Ada pula jalan sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, periwayatan lafzi atau redaksinya persis yang disampaikan Rasul. Yang kedua, periwayatannya maknawi atau maknanya saja. Periwayatan maknawi lebih kepada isi atau makna yang terkandung di dalam menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Adapun cara sahabat meriwayatkan hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin ini umumnya dengan cara yang pertama dari mulut ke mulut, jadi belum secara tertulis. Yang kedua, periwayatan dengan cara lafziyah dan maknawiyah. Yang ketiga,
banyak bersandar kepada ingatan dan hafalan. Yang kedua, ada cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Yang pertama, mempelajari dengan hafalan para sahabat, biasanya duduk melingkar untuk mendengarkan kata per kata yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW dengan hati-hati. Yang kedua, mempelajari melalui tulisan para sahabat, mempelajari hadis dengan cara mencatatnya dalam buku catatan yang rapi. Banyak di antara sahabat yang pandai menulis dan mengabadikan hadis-hadis Nabi. Dan yang ketiga, mempelajari dengan praktik. Perlu diketahui bahwa para sahabat mempraktikkan apa saja yang mereka pelajari dari Nabi. Poin yang ketiga di sini ada sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Nah, pada era ini dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi. Yang kedua, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, Al-Kutub As-Sittah. Sub yang pertama yaitu faktor yang melatar belakangi. Apa saja sih itu faktornya? Upaya penulisan atau kodifikasi hadis secara resmi dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi tak akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang wafat. Bila terus dibiarkan, dikhawatirkan hadis juga akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu segera dibukukan. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Hal ini tentu memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, pemalsuan hadis semakin merajalela. Kalau dibiarkan, dapat mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Maka dari itu, perlu diadakan pembukuan hadis guna menyelamatkan hadis dari pemalsuan. Nah, sub yang kedua ada kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 101 Hijriah merupakan aktor penting dalam sejarah kodifikasi hadis. Umarlah orang pertama yang menyerukan secara resmi kepada semua ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang masih terpencar dan mencatatnya dalam sebuah buku. Kodifikasi hadis. Pertama, ia khawatir hilangnya hadis dengan meninggalnya para ulama. Kedua, ia khawatir akan bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan atau ilmu para tabi'in tidak sama, maka saat diperlukan adanya usaha kodifikasi ini, peranan Umar bin Abdul Aziz dalam kodifikasi ini sangat besar. Menurut beberapa riwayat, ia turut terlibat mendiskusikan hadis-hadis yang sedang dihimpun. Di samping itu, ia sendiri memiliki beberapa tulisan tentang hadis-hadis yang diterimanya. Sub yang terakhir yaitu sub yang ketiga ada Al-Kutub As-Sittah. Ada sebuah kitab hadis yang oleh ulama dimasukkan juga sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam. Dengan demikian, seluruh kitab standar itu ada 6 buah, yakni 5 kitab standar sebagaimana tersebut dalam Al-Kutul Hasamah atau kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sunan At-Tirmizi, kitab Sunan An-Nasa'i, kemudian ditambah lagi 1 kitab sehingga menjadi Al-Kutubus Sittah. 1. Menurut pendapat Ibnu Tahir Al-Maqdisi adalah Sunan Ibnu Majah susunan Imam Ibnu Majah. Yang kedua, menurut pendapat Ibnu Atsir dan lain-lain adalah Al-Muwatta susunan Imam Malik. Yang ketiga, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Ashqalani adalah Sunan Ad-Darimi susunan Imam Ad-Darimi. Yang keempat, menurut Ahmad Muhammad Syakir adalah Al-Muntaqo susunan Ibnu Jarud.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.